Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Hamid pendiri juga pimpinan Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makassar. Kita doa panjang umur taatan dan mudah-mudahan beliau urusan dakwanya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jujur kehadiran saya ini rindu sama beliau. Lama tidak pernah berjumpa, tidak pernah berjumpa dengan beliau. Tadi saya tanya, bilang Bib, kebetulan urusannya orang tua, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Terima kasih banyak atas doanya. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Yang kami muliakan segenap kru majelis Rasulullah ataupun majelis Al-Mustafa beserta jamaahnya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu. Ini ibu-ibu, kalau kita betul-betul tahu manfaat hadir di majelis ilmu, maka sesibuk apapun kita di luar sana, kita akan mengusahakan bagaimana supaya kita tetap hadir di ilmu. Karena luar biasa ilmu ini, luar biasa barokahnya, manfaatnya, fadilahnya sangat luar biasa. Salah satu yang kita peroleh daripada majelis ilmu tentunya mendapatkan ilmu. Dan dikatakan riwayat inna dunya yu'ti may yuhibbu wa man la yuhibbu. Dunia pada siapa? Orang yang Allah Subhanahu wa taala. Kira ada orang sholat yang ya banyak. Karena kenapa? Dunia ini diberikan sama siapa? Orang yang dicintai sama Allah ataupun orang yang tidak dicintai sama Allah. Semua diberikan. Kalau dunia berikan, orang yang tidak dicintai oleh Allah juga diberikan. Makanya kita tidak heran, kenapa itu tetangga saya tidak pernah saya lihat sholat 5 waktu, tapi Allah kasih kekayaan. Hati-hati, bukan kenikmatan itu. Itu namanya apa? Bala dari Allah Subhanahu wa taala. Disengaja dikasih harta, disengaja dikasih sukses supaya semakin hari semakin sama Allah Subhanahu wa taala. Namanya istidraj. Wala yu'til ilma illa lima yuhibbuhu minal abrar. Beda dengan ilmu. Kalau ilmu dikatakan dalam meratut, ilmu itu tidak akan diberikan oleh Allah kecuali orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala minal abrar, daripada orang-orang yang beruntung. Makanya salah satu tanda kalau Allah Subhanahu wa taala cinta hambanya, maka Allah akan senantiasa menjaga kita untuk hadir di majelis ilmu. Ya. Itu luar biasa. Maka kita pertahankan, hadirin. Ayo kita hadir majelis ta'lim, ayo kita hadir majelis ilmu. Maka sering saya sampaikan, untuk majelis ta'lim jangan menunggu waktu luang, jangkik menunggu waktu luang, tapi kita yang harus meluangkan waktu. Karena kalau prinsip tak nanti pi hadir ke majelis ilmu, kalau ada waktu luang akan ada terus penghalang untuk kita hadir. Mau pi ini, mau pi itu, kesibukan ini, kesibukan itu, maka senantiasa akan ada penghalang. Tapi kalau kita mengkhususkan waktu, kita yang mau hadir, kita yang meluangkan waktu, maka sesibuk apapun kita, sebanyak apapun urusan kita, kalau kita yang mau hadir, insya Allah akan sampai di majelis ilmu. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Kemarin alhamdulillah akan satu majelis Bib.
Sebagaimana yang Habibana juga pernah hadiri waktu penyampah bersolawat yang keempat, kalau tidak salah ingat. Beliau bersama rombongan Majelis Al-Mustafa, waktu itu belum ada Majelis Rasulullah, belum terbentuk di Makassar, masih Majelis Al-Mustafa. Bersama rombongan kita undang beliau ke Mandar. Masya Allah, manfaatnya luar biasa. Baru-baru ini kami juga mengundang salah satu guru kami di sini, Habib Abdullah bin Musin Al-Hamid. Kemarin kami undang beliau ke Mandar, yaitu penyampah bersolawat yang ke-7. Alhamdulillah, Majelis Al-Mujahadah ini kami boleh katakan yang paling banyak mewarnai adalah beliau Habib Hussein. Paling banyak, mulai dari lambangnya, mulai dari namanya. Kalau Majelis Al-Mujahadahnya dari guru kami, Anang guru di sana. Cuma untuk Majelis Al-Mujahadah Mandar Sulawesi Barat, beliau yang memberikan arahan. Alhamdulillah, keberkahan daripada Habib Hussein buat kami. Di waktu itu kami mencoba mengundang beberapa imam masjid, beberapa majelis ta'lim ibu-ibu, kami undang, alhamdulillah ramai. Setelah pelaksanaan acara itu, saya mengisi khutbah Jumat di salah satu masjid, ya, di daerah Tinambung. Beliau juga pernah mengisi di sana. Setelah khutbah, setelah sholat Jumat, imam di masjid itu tiba-tiba dia peluk saya. Apa yang beliau katakan, hadirin, alhamdulillah Ustadz, berkat hadir di majelis taklim kemarin, penyakit yang saya selama ini saya derita diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini kisah nyata. Beliau langsung peluk saya sembari menangis. Matanya berkaca-kaca, ya Allah, saya sudah menderita penyakit ini. Lama saya derita, berobat di mana-mana tidak sembuh. Hadir majelis ta'lim, majelis ilmu, diangkat sama Allah penyakitnya. Jadi tidak bisa kita anggap remeh majelis ta'lim ini. Mungkin saja hari ini kita belum dapatkan keberkahan itu, hari ini belum kita dapatkan manfaat itu, tapi lambat laun akan kita dapatkan. Ibarat kata apa? Pisau. Pisau itu kalau kita asah, apa bahasa Indonesianya itu, Beb? Sama ya? Ya, kita kasih tajam itu pisau, di awal-awal itu belum tajam, belum ada hasilnya. Tapi kalau kita asal lagi, maka lambat laun pisau itu akan tajam dengan sendirinya. Begitu majelis taklim, awal-awal manfaatnya mungkin belum kita dapatkan, hanya orang-orang tertentu yang langsung ketika itu mendapatkan. Awal-awal belum ada manfaat, awal-awal belum ada faedah, tapi lambat laun kita akan diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Ini majelis ilmu, kita butuh istiqamah, kita butuh pertahankan, karena insya Allah manfaatnya luar biasa. Sayyidina Ali mengatakan, dikutip dalam kitab Nasihat Diniyah, dikatakan al ilmu khairu minal mal, ilmu itu lebih baik daripada harta. Kalau ilmu, al ilmu yahrusuka, ilmu yang akan menjaga kita sehingga seseorang tidak mengerjakan perbuatan yang haram, sehingga seseorang dengan ilmunya bisa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tahrusul mal, tapi kalau harta kita yang jaga. Kita punya toko, kita yang jaga. Kita punya jual-jualan, kita yang jaga. Kita punya pekerjaan, kita harus kerjakan itu. Kita yang harus menyediakan waktu. Sedangkan ilmu yang menjaga kita, hadirin, sehingga seseorang tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Sehingga banyak orang-orang kadang-kadang tertipu. Ada ibu-ibu, ya, yang biasa diistilahkan gosip sambil berzikir. Bagaimana gambarannya itu? Ibu-ibu bergosip sambil berzikir. Misal ini ada ibu-ibu, muto itu tetangga tak, la ilaha illallah, astagfirullah. Jadi dia bergosip sambil berzikir, la ilaha illallah. Ada juga bergosip sambil majelis taklim. Ustadznya menyebutkan salah satu ciri-ciri sopan itu kalau jalan ini berdenggak-denggok begini. Dia bilang sama sampingnya, tetangga tak ini nak kena ini. Di majelis taklim sambil bergosip. Ya mungkin saja karena ibu-ibunya belum tahu. Jadi makanya dengan ilmu yang kita miliki, kita bisa mendeteksi mana yang haram, mana yang halal. Tidak mungkin seseorang itu bisa mengerjakan ibadah secara benar kalau tidak ada ilmunya. Tidak mungkin orang mengerjakan ketaatan kepada Allah secara sempurna kalau tidak ada ilmunya. Begitupun tidak mungkin seseorang meninggalkan dosa kalau dia tidak tahu ini dosa apa bukan.
Maka dikatakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, orang yang beribadah tanpa ilmu, maka kerusakan yang dia kerjakan lebih banyak daripada kebaikan. Ada orang dulu diriwayatkan, dia 60 tahun sholat, ya, 60 tahun sholat, tapi dia tidak pernah mengusap kepalanya ketika wudhu. Kenapa? Dia bilang sunnah ji, sunnah 60 tahun. Akhirnya dia datang kepada ulama, bagaimana pendapat tak tentang ini? Dia bilang, ganti sholat tak. Dia wudhu tidak pernah basuh, tidak pernah nausap kepalanya, karena dia sangka sunnah, padahal wajib fardu. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada ilmu. Makanya ilmu ini kebutuhan kita. Kalau ada orang sakit badannya karena tidak makan, maka dia harus makan nasi, dia harus makan supaya sehat. Begitupun kalau kita merasa hati ini keras, hati ini galau, maka hati juga butuh makanan. Maka dikatakan al-ilmu ghidaul qalbi. Ilmu ini adalah makanannya hati. Oleh karena itu Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Habsyi, beliau kalau sudah makan, beliau kalau sudah belajar ilmu, sudah majelis taklim, apa yang beliau baca? Doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amanihi hada wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwatin. Beliau baca itu karena kenapa? Beliau menjadikan ilmu itu adalah makanan untuk batin. Maka ilmu ini kebutuhan kita, majelis taklim ini kebutuhan kita. Maka mari kita bersama-sama menjaga majelis taklim, kita bersama-sama menjaga untuk hadir istiqomah di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kelak diberikan berita gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jaminan yang paling kecil yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang yang hadir di majelis taklim, apalagi yang istiqomah, dia tidak akan meninggal kecuali meninggalnya husnul khatimah. Karena kenapa? Orang yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka semua jalan-jalan menuju surga Allah mudahkan kepada orang itu. Maka minimal seseorang dikatakan masuk surga kalau dia meninggal husnul khotimah. Jadi harapan kita mudah-mudahan walaupun hari ini kita belum melihat manfaatnya, hari ini belum kita melihat faedahnya, tapi mudah-mudahan nanti minimal ketika kita sakaratul maut tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair habibana atas sambutannya. Mudah-mudahan majelis Rasulullah, majelis Al-Mustafa senantiasa dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Warga majelisnya diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, diberkahi rezekinya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.